terus berputar. Hadapi hari ini dan hari esok dengan tetap semangat. Hadapi rintangan dengan senyuman. Yakinlah semua akan berlalu dan akan indah pada waktunya. Jangan pernah sia-siakan waktu, karena waktu takkan berulang. Mari isi hari-hari ini dengan hal yang berguna untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Karenanya itu, mari kita tetap selalu menjaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita masuk pelajaran, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, untuk kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Rudra. Saya ingin anak-anakku sekalian memperhatikan di sekitar tempat duduknya masing-masing ya. Kalau ada sampah silahkan dipungut, kemudian dibuang di tempat sampah. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Jadi ibu harap yang disebut namanya menyahut dengan suara keras ya. Andi Alisa Syafutri. Kenapa ini? Tanpa keterangan? Anugrah Hadir Bu. Suci Ramadhani. Hadir Bu. Oke, jadi yang hadir hari ini sebanyak 13 ya, yang tidak hadir 2 orang. Baik, sebelum mulai materi, Ibu ada permainan kecil. Ibu harap semuanya berdiri dulu. Jadi game ini fungsinya adalah membantu kefokusan kalian nantinya pada saat sudah masuk pada pembelajaran. Oke, jadi clue-nya adalah mengikuti apa yang Ibu katakan. 1, 2, 2. Kemal, berapa kali Ibu bilang 1? 2. Salah. Kita mulai lagi. 1, 2, 2. Anugrah, berapa kali Ibu bilang 1? Berapa kali Ibu bilang 1? Oke, mantap. Jadi silakan duduk. Anugrah sudah betul. Jadi materi kita untuk hari ini adalah mata pelajaran kearsipan untuk kompetensi dasar 3.3, menerapkan prosedur penggunaan peralatan kearsipan. Jadi itu ada 4 indikator yang akan kita laksanakan nantinya dalam proses pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya ada 4 poin. Ini nantinya yang harus kalian capai. Sebelum masuk materi, Ibu mau bertanya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Syarat-syarat pegawai arsip. Apa kaitannya syarat-syarat pegawai arsip dengan materi kita hari ini? Akmal, silahkan. Pegawai arsip hendaknya mengetahui apa itu peralatan kearsipan, bentuknya dan cara penggunaannya. Oke, itu sudah sangat betul ya. Agar dalam melaksanakan pekerjaannya, pegawai arsip haruslah mengetahui hal-hal apa saja yang berkaitan dengan kearsipan, seperti macam-macam peralatan kearsipan, apa saja fungsinya, dan bagaimana kriteria pemilihan peralatan kearsipan. Nah, apa sih manfaat mempelajari peralatan kearsipan itu? Oke, Anugrah silakan. Kita dapat mengetahui cara-cara penyimpanan arsip yang baik, seperti ijazah, rapor sekolah, dan lain-lain. Iya, bisa. Oke, sangat bagus jawabannya ya.
Manfaat mempelajari peralatan kearsipan itu. Contohnya di rumah punya ijazah? Punya. Punya berkas-berkas penting? Punya. Biasanya kalau berkas-berkas penting itu biasanya kita masukkan di dalam apa, Kak? Map. Di dalam map. Manfaat lainnya adalah dengan mempelajari materi kearsipan, jadi nantinya bisa dimanfaatkan pada saat sudah terjun ke dunia kerja. Jadi bisa dilihat di sini nama kelompoknya. Jadi kita akan mengadakan diskusi kecil menyangkut materi pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di mata pelajaran kearsipan. Wow, pernahkah kalian melihat pemandangan seperti ini? Atau mungkin di ruangan belajar kalian, di mana berkas-berkas penting sampai alat-alat tulis kalian itu berserakan di atas meja? Pastinya hal demikian membuat kalian pusing melihatnya kan? Apalagi jika ingin mencari berkas atau buku yang akan dipelajari, pastinya akan sulit kalian temukan. Nah, solusi dari hal tersebut adalah dengan menggunakan peralatan kearsipan. Setelah melihat video tadi, ada yang mau bertanya? Silakan. Bagaimana membedakan antara filing kabinet dengan lemari arsip? Ada yang mau menjawab? Oke, silahkan. Perbedaannya adalah filing kabinet bentuknya seperti laci yang dapat ditarik keluar masuk, sedangkan lemari arsip bentuknya seperti lemari yang mempunyai rak berupa papan-papan ambalan yang terletak horizontal. Iya, sangat betul ya. Jadi jawabannya ada dalam materi dalam video tadi kan. Filing kabinet itu seperti lemari tetapi dia berbentuk laci. Nah, lacinya itu bisa ditarik keluar masuk. Nah, kalau lemari arsip berbentuk rak yang tersusun secara horizontal papannya. Nanti di atas papan itu disusun arsip-arsip. Baik. Masih ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada? Oke, kalau begitu silahkan perhatikan. Bisa dilihat di sini nama kelompoknya. Bergabung di kelompoknya. Jadi tetap duduknya itu jaga jarak. Ini dia tugasnya. Jadi perhatikan, kelompok 1 tugasnya adalah di barisan pertama. Kelompok 2 tugasnya di barisan kedua. Kelompok 3 tugasnya di barisan ketiga juga. Yang mengenai mengerti silakan ditanyakan untuk tugasnya. Tulis jawabannya, hasil diskusinya di dalam LKPD-nya. Ada di situ kolom untuk mengisi jawabannya. Kalian bisa menggunakan 2 HP, cari sumber informasi selain dari media tadi dan selain dari modul. Salah satu atau bisa juga 2 mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan di depan. Oke, silakan dikerjakan. Boxnya itu maksudnya boxnya. Oke, dan sudah selesai. Oke, kita mulai presentasinya. Kelompok berapa yang siap untuk pertama? Ya, beri aplaus dulu deh. Saya Nur Aisyah Aprilia, perwakilan dari kelompok 2. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada gambar 1 yang bernama alat sortir arsip. Manfaatnya yaitu sebagai sarana penyimpanan dan perlindungan berkas dari kerusakan. Pada gambar 2 yaitu alat remorator. Manfaatnya yaitu alat yang menggunakan untuk membantu Anda menambahkan nomor atau angka berurutan pada lembaran dokumen. Oke. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara brief owner dengan map? Oke, silakan didiskusikan dulu di kelompoknya. Jawaban untuk kelompok 1. Apa perbedaan brief order dengan map? Brief order yaitu map besar terbuat dari karton tebal
yang di dalamnya terdapat penjepi arsip yang terbuat dari logam dan dapat menampung warakat dalam jumlah banyak, sedangkan map yaitu lipatan yang terbuat dari karton atau kertas atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip surat-surat. Sekian Oke. dari saya. Bagaimana dengan kelompok penanya? Sudah bisa dipahami jawabannya? Bisa. Oke. Presentator, silakan menutup. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi 3 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai peralatan kearsipan sesuai dengan video yang ditayangkan di atas atau slide. Bagaimana caranya kita agar terbiasa dengan nama-nama peralatan itu, sehingga kita menyebutnya peralatan itu sesuai dengan betul-betul namanya. Caranya biasakan sehari-hari. Jadi pembiasaan itu jangan hanya kita menyebutnya pada saat proses belajar mengajar dan di mata pelajaran kearsipan, tetapi di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di mana saja kita harus menyebut peralatan kearsipan itu sesuai dengan nama. Kayak contohnya tadi, katanya perkolator, banyak yang menyebutnya berubah kertas, padahal itu kan fungsinya. Untuk hasil diskusinya, Ibu beri aplaus, semuanya bagus, semua mempresentasikan dengan gaya tersendirinya ya. Dan saya lihat dibandingkan dengan minggu sebelumnya sudah lebih aktif dibanding sekarang, sudah tidak malu-malu lagi. Kalau sekarang saya lihat sudah lebih bagus. Baik, sampai di sini masih ada yang ingin bertanya mengenai materi kita? Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya mengenai materi kita sih, tidak keluar dari materi yang ada. Ada yang bisa sebutkan 2 saja peralatan kearsipan? Oke, Anugrah. Stapler dan piling kabinet. Ada yang bisa lagi 2? Oke, silakan. Alat sortir dan alat memoriator. Alat sortir dan Alat memoriator. oke. Perforator itu fungsinya apa? Kertas. Halo, stapler. Itu kan kertas. Iya. Piling kabinet bentuknya Lemari yang berbentuk laci yang tersusun ke bawah yang bentuknya vertikal. iya. Sebelum menutup pelajaran, mungkin ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang kita lakukan hari ini. Saya Bu. Oke, silakan. Kesimpulannya, jadi pada hari ini kita belajar tentang peralatan kearsipan dan fungsinya adalah untuk membantu pegawai kearsipan dalam penyimpanan arsip sehingga mudah didapatkan. Kesimpulannya sudah sangat bagus ya. Jadi sebelum ditutup, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang mengalami kendala pada saat diskusi tadi? Tidak ada. Jawabannya mudah didapat di sumbernya atau bagaimana? Bagaimana perasaannya belajar pakai masker? Sesak? Ya, walaupun sesak ya, daripada kita terkena virus, kan kalau sudah terbiasa tidak sesak lagi. Menyenangkan hari ini pembelajarannya atau tidak? Menyenangkan. Kalau begitu, kalau menyenangkan, tepuk tangan semuanya. Materi selanjutnya itu adalah materi dengan kode 4.4 yang tadi di slide. Nanti sebelum masuk pelajaran, Ibu akan kirimkan materinya supaya bisa dipelajari. Oke, silahkan untuk Anugrah menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Sebelum kita mengakhiri atau menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Ucapkan salam.